Apakah Kaisar Piano sedang melihatku? Mengapa tatapannya terasa begitu familiar? Xuksen. Aku sembunyikan identitas Kaisar Piano, menemanimu, akhirnya saatnya mengungkapkan identitasku. Tak heran pianonya peringkat pertama. Kaisar Piano usia 3 tahun bermain, 5 tahun 10 level, 8 tahun menciptakan lagu. Kemampuan bermain pianonya pasti melampaui Chopin dan Beethoven, dikenang sepanjang sejarah. Benar, kali ini dia datang ke Jiangzhou. Tujuannya untuk menyerahkan posisi Kaisar Piano kepada yang baru, dia akan mundur dari dunia ini. Hari ini lagu ini, aku dedikasikan untuk gadis. Dia adalah orang terpenting dalam hidupku. Apakah kita bisa melihat wajah sejati dari Master Piano? Kebakaran. Sialan, Yixian masih ada di Izi. Aku harus segera menemukannya. Saudara sudah selesai? Percayalah besok kita bisa mendengar berita tentang Master Piano terbakar. Un truc berjaga-jaga. Berikan racun organisasi. Padanya. YK. Asal kamu mati. Siapa raja musik? Masih saya yang tentukan. Xiao Tian, kamu di mana? Apakah kamu belum keluar? Tunggu. Xiao Tian, aku datang untuk menyelamatkanmu. Tidak, di dalamnya ada bahaya. Jangan biarkan Xin Xin kembali. Aku tidak mati. Tidak hanya tidak mati, tapi juga berubah menjadi anak kecil. Di sini adalah Kamar Xian. Dia menerobos kebakaran dan menyelamatkanku. Dalam daftar selamat konser piano dunia, dikonfirmasi Qin diselamat. Saat ini, Qin berada di rumah sakit. Mendapatkan perawatan. Perawatan rumah sakit. Orang berbaju hitam itu ingin menggantikanku. Ini bukanlah potongan skor yang ingin diperbaiki oleh Xin Xin untuk keluarga Su sejak kecil, tak disangka dia menyelamatkan nyawaku. Kalau begitu aku akan bantu dia menyelesaikan potongan skor ini. Skor eksklusif keluarga Su. Siapapun yang menyelesaikannya akan memicu resonansi piano dalam keluarga. Hari ini ternyata telah selesai. Kakek. Lia Arajolomban ini. Sepertinya ini kamar adik ketiga. Apakah dia melengkapi buku keluarga Shu kita? Ayo kita lihat. Buku ini tidak lengkap. Suara masih cukup keras ya. Kenapa adik ketiga tidak ada di sini? Dari mana anak ini? Keamanannya, cepat usir pencuri ini keluar. Dia bukan pencuri. Xin. Bukan keluarga Su, bukan pencuri. Jadi apa? Dia anak yang saya selamatkan dari api hari itu. Oh iya. Saya belum tahu namamu. Namaku. Hmm. Namaku Tian Tian. Tian Tian, anak kecil ini mirip sekali dengan maniak musik itu. Namanya juga Tian Tian. Kau dan Yixian punya anak, kan? Kamu bicara. Susin, bukan berarti aku mengkritik, tapi seorang wanita harus tahu harga diri. Pikirkan tentang dirimu sendiri. Juga, pikirkan tentang kehormatan keluarga Su kita. Ya, adik ketiga. Keluarga Su kita ini, meskipun sudah ada ratusan tahun, tetap harus menjaga nama baik.
Aku tidak. Aku tidak peduli kesucianmu, aku ingin tahu. Laga klasik keluarga Su tadi, apakah kau yang memainkannya? Kakek, dia lebih terlambat dari kita. Mana mungkin dia yang memainkan? Apa benar a dit Yang Ketiga bukan kamu? Kupikir hari ini datang nonton kompetisi keluarga Su, bisa lihat generasi muda keluarga Su melengkapi partitur yang hilang selama 100 tahun. Ternyata hanya kebetulan saja. Partitur keluarga Su hilang lebih dari 100 tahun. Pemimpin generasi sebelumnya tak bisa melengkapi, hanya seorang gadis. Mana mungkin? Sepertinya ada yang salah dengan Gukin keluarga Su. Tidak mungkin. Gukin keluarga Su benar. Apakah orang melengkapi partitur keluarga Su bisa muncul? Bisa muncul untuk berbicara. Partitur ini adalah wajah keluarga Su. Aku bersedia menukar setengah dari harta keluarga Su demi mendapatkan seluruh partitur. Setengah dari harta keluarga Su itu sangat berharga. Demi mendapatkan seluruh partitur, Tuan Su berjuang keras. Tanpa harapan, tidak ada kekecewaan. Kalau bukan karena kamu memalukan. Bikin kehebohan ini. Kakek tidak akan pulang dengan kecewa. Partitur ini aku lengkapi. Kamu benar-benar anak dari Su Xinsheng. Memalukan seperti dia. Tingginya bahkan belum sampai Qin Gao. Kalau ini susunanmu sendiri. Siapa yang percaya? Kalau aku memainkannya, bagaimana? Kalau bisa memainkannya, biarkan dia tinggal di aula utama. Aku dan anakku pindah ke aula samping. Setuju. Ini partitur 1 abad. Susah banget lengkapi. Aku lihat dulu. Ini kan cukup mudah. Aku bisa lengkapi dengan mudah. Jangan bercanda, kalau kamu bisa lengkapi. Aku bakal menikah denganmu. Apakah dia? Kakak, tamu istimewa hari ini datang untuk ikut kompetisi kualifikasi Kaisar Piano, bukan untuk lihat kalian anak kecil berdebat di sini. Iya, kakek. Ketua Zhao, maaf sekali membuat Anda tertawa. Tuan Tua Su ingin merebut gelar Kaisar Musik demi mengembalikan kejayaan keluarga hilang 100 tahun. Apa yang membuat tertawa? Semua. Silakan pindah ke halaman keluarga Su. Kompetisi internal untuk gelar Kaisar Musik akan segera dimulai. Ayo pergi. Hari ini diadakan kompetisi internal untuk gelar Kaisar Musik demi mengikuti kompetisi minggu depan dan merebut gelar Kaisar Musik untuk kejayaan keluarga. Saya Zetuyu. Namun besok sudah kompetisi kualifikasi demi menghemat waktu. Susin tidak perlu ikut. Paman kedua, maksudmu apa? Dulu karena permainan musik mereka buruk, orang tuamu meninggal saat pertandingan. Bukan hanya tidak dapat peringkat, malah mempermalukan keluarga kita, keluarga Su. Makanya aku harus ikut kompetisi dalam keluarga ini. Untuk mengembalikan kehormatan bagi orang tuaku. Kamu adalah yang prestasinya paling buruk di keluarga Su. Aku sarankan untuk mundur saja. Kamu. Exayan. Biar aku saja yang lakukan. Meskipun aku punya tubuh anak-anak. Tapi aku takkan pernah membiarkan orang menghina pacarku. Siapa bilang kurang kakap? Harus dibandingkan dulu. Cian. Berani coba tanding denganku, Tante? Anak kecil, kenapa nggak punya sopan santun? Berani memanggilku Tante? Kalau aku tidak panggil Tante, apa harus panggil Nenek? Hei kamu. Tian, jangan begitu tidak sopan. Aku malas berdebat denganmu. Bocah ini berani menantang nona kedua keluarga Su. Tidak tahu diri. Keluarga Su adalah keluarga musik turun-temurun, tidak ada yang lemah. Kak kedua Shu Haimei. Dia adalah Yang terbaik di... Iya, setiap hari Kak kedua saya memang sifatnya kurang baik, tetapi kemampuannya sudah mencapai tingkat ke-7 Zongqin.
Jangan sembarangan bicara. Sin berada di keluarga kuno selama ratusan tahun. Terlalu lama di sini. Sudah umur 20-an. Masih ngomong tingkat 7. Bocah kecil. Kamu bahkan tidak setinggi piano. Bisa main piano? Mempunyai bakat ini, pulangkan, minum susu jadi tinggi kembali sombong. Diam. Suek sayang. Kalau anak ini bilang ingin coba, kalian coba saja bersama-sama. Pertama, tes pendengaran. Aku akan memutar lagu secara acak, kalian harus langsung memainkannya. Yang paling tepat menang. Biar aku yang mulai. Akan ku coba memberi contoh bagi anak kecil yang sombong. Xian, Ada apa denganmu? Aku tidak apa-apa. Lagu ini berjudul Time to Pretend. Lagu piano diciptakan oleh Kaisar Piano Genius. Menjelajahi kesepian tanpa rasa takut. Walaupun versi sederhana, tapi aku tetap bisa mendengar suara yang sedang memanas. Tempo 15 detik dengan 120 not, mainkan 8 not per detik. Cepat dan tepat. Lagu ini adalah lagu yang membuat nama besar Kaisar Piano Daxia. Aku latih setiap hari, bagaimana bisa salah? Bagaimana dengan adik perempuanku? Sekarang giliranmu. baiklah. Kak Sin, biar aku saja. Tian, aku tahu kamu ingin membantu kakak, tapi ini urusan keluarga kakak. Tidak ada hubungannya dengan kamu yang masih anak-anak. Teknik jarimu lembut tapi tidak lemah. Dan penggunaan kekuatan jari sangat tepat. Bisa membuat sebuah lagu yang bersemangat. Memiliki rasa yang berbeda. Ini juga orang yang hebat. Tidak terduga. Memempanta, Keluarga-shu adalah Keluarga Piani. Bahkan orang yang terkenal biasa saja pun bisa punya bakat seperti ini. Dengar, 15 detik dengan 120 nada, tepat tanpa kesalahan. Akan ada pertunjukan bagus kali ini. Bangga, ini baru mulai. Bagus. Lagu berikutnya. Experience. Kalian semua tahu. Tingkat kesulitan lagu ini 2 kali lebih banyak dari terakhir. 240 nada dalam 15 detik. Harus memainkan 16 nada per detik. Keluarga Su memang luar biasa. Tingkat kesulitan ujian ini langsung berlipat ganda. Memang lagu yang sulit yang bisa menunjukkan kemampuan seseorang. Hai Mei. Turunlah. Mainkan dengan baik. Aku penasaran seberapa banyak bisa kamu salahkan. Besar malu yang kamu buat. Ksen. Tunggu sebentar. Tadi Haimei mainnya salah. Lagu ini nggak perlu pakai tangan bersilang. Pas kamu main, coba gunakan teknik nuclear roll di bagian yang banyak nada. Cukup mainkan dengan cepat. Terima kasih, pergi sana. Iniksuk, teknik jarinya hebat. Wanita ini berani menggoda kakak, minta diajari teknik jari, bikin aku malu, benar-benar nggak tahu malu. Selamat ya, kamu sudah bisa mainkan lagu ini. Ngapain kamu? Saya mau salaman. Siapa sangka tanganmu begitu rapuh? Berani pakai cincin, lukai sesama, cari mati. Ada apa? Pak, aku mau salaman dia. Dia kena cincinku, tergores, dia hati-hati.
Sudah berapa kali saya bilang, Jangan pakai cincin. tanganmu itu buat jadi juara lomba musik, berharga banget. Dia itu sampah. Tergores atau rusak, pantas saja. Terluka sedikit, bagaimana? Apa yang kamu omongkan, orang tua? Masalah keluarga kami. Apa hubungannya denganmu? Apa hubungannya dengan, aku adalah dia. Tidak bisa. Aku sekarang anak kecil. Tidak boleh. Aku pacarnya Susin. Ada apa langsung ke saya? Kenapa marah sama anak? Tanganmu terluka karena ulahmu sendiri. Jangan coba-coba peras kami, seperti kamu ini ikut lomba musik kaisar apa? Cepat pergi deh, kedua paman, kamu juga diam aja. Kompetisi hari ini semua demi lomba musik kaisar. Dia terluka karena ulahnya sendiri. Masa iya? Lomba musik kaisar harus tunggu sampai lukamu sembuh baru dimulai? PAK tua. APA saya salah? Oak. Jangan buang waktu. Kalau cedera dan tidak bisa main lagi. Itu memang takdir. Lanjutkan. Lagu ketiga ini. Rhapsody Kroasia, tetap 15 detik. Tapi kali ini ada 480 not. Harus main 32 not per detik. 32 not per detik, seberapa cepat tangan harus bergerak? Kecuali benar-benar jenius piano, kecepatan tangan ini tidak bisa dicapai hanya dengan latihan keras. Sekarang kita bisa lihat siapa sebenarnya yang paling berbakat dan paling kuat di keluarga Su. Teknik dan napas kacau, turun dari panggung sana. Berhenti, berhenti. Kakek, prompter itu, angkanya terus berubah. Mengganggu bermain piano. Ritmenya salah, aku tidak mau main lagi. Ini jelas karena kemampuan kurang, malah menyalahkan prompter. Hahaha Suhaimai tidak tahu malu. Benar sekali, Tom. Giliran siapa sekarang? Siapa yang ingin mempermalukan diri sendiri? Ksang-ksang. Biarkan aku menunjukkan contohnya dulu. Ini ada sedikit menarik. Pantas jadi penerus utama keluarga Su, sangat berbakat. Lagu sulit seperti ini. Bisa mengikuti tanpa mendengarnya. Lihat kalian, tidak ada yang salah. Bakat ini setidaknya yang terbaik di nasional. Bakat yang bagus seperti ini. Harusnya dapat peringkat di kompetisi piano Empire. Si pemboros itu. Giliran kamu kan. Tanganmu udah luka parah gitu. Mau main? Aku yang main. Tapi, Udah kubilang aku yang main. Tatapan anak ini. kenapa Persis kayak Yixian? Haha bocah, kamu datang buat lucu-lucuannya? Kenapa kaki anak ini pendek banget? Anak kecil, tahu not balok? Ini lagu sulit? Lagu butuh 1 detik untuk tekan 32 kali di tuts piano. Dengan tangan kecilmu. Bahkan dengan 10 jari pun nggak cukup. Nggak cukup, aku cuma butuh 1 jari saja. Satu jari? Xiao Tian juga bilang dia bisa main piano dengan 1 jari. Kalau Xiao Tian tahu ada anak seperti dia yang suka pamer, pasti senang sekali. Anak kecil, kenapa nggak beradab begini? Siapa mengajarimu? Suka pamer. Susin, memang pantas kamu anaknya. Kalian berdua benar-benar mirip. Apa maksudnya mirip? Itu sama persis. Kamu ini kurang ajar, tidak berbakat main piano, cuma jago ngomong. Kamu biasanya main piano pakai lidah, ya? Jangan. Kalau aku benar main dengan 1 jari, gimana? Kalau kamu bisa, aku akan minta maaf. Akan anggap kamu Mau jadi muridku? Permimpila. jadi apa maumu? Ayadan anak sujud minta maaf pada kak artikel. Anak kecil. Mari kita minta maaf padanya. Dia pantas?
Kenapa? Takut gak berani bertaruh? Kenapa? Kalau kamu kalah gimana? Terserah mau diapain. Oke bagus. Hei bocah, aku temani kamu main sampai mampus. Ini gak mungkin. Anak ini cuma pakai satu jari main secepat ini. Ini pasti jenius. Bukan hanya dengan satu jari, tetapi lebih cepat dari Su Jialiang, cepat sampai senar gitarnya jadi merah panas. Bagaimana mungkin ini terjadi? Lihat dengan jelas semuanya. Su Jia seharusnya menepati janjinya. Kenapa tidak ada yang melihatku? Ini Tian-Tian. Cepat kemari. Kalian datang untuk apa? Tuan Shu. Kompetisi Kaisar Piano mengubah aturan. Sekarang, keluarga Su dan keluarga Nalan kita hanya punya satu tempat. Seyaraza. Keluarga Su tidak perlu mempermalukan diri sendiri, bukan? Ah ya. APA dikatakan tidak benar, kan? Meskipun satu tempat. Itu milik keluarga Su, cepat pergi. Sebaiknya kalian cepat pergi. Ah. Keluarga Nalan mau apa sebenarnya? Di keluarga Su kami tidak pernah memukul orang. Adikku tidak memukul, dia menendang. Karena kalian tidak ingin melepaskan kesempatan ini. Apakah keluarga Su berani bertanding dengan kami? Siapa yang menang bisa mendapatkan satu-satunya kesempatan untuk berkompetisi, dan siapa yang kalah harus keluar dari dunia piano kota Yuming. Lagipula. Harus menghancurkan nama baik keluarga Su sebagai keluarga piano legendaris. Baiklah. Sudah datang menantang, benar-benar dianggap kami takut. Siapkan piano. Bocah kecil tadi, mainkan lagu itu. Tentu saja, sekarang kalian harus menepati janji. Peri hormat pada kak Exayan. Wallo à Kuberuba. Aku akan melindungimu. Omong kosong. Haimei saja tak bisa. Bagaimana mungkin dia berhasil? Alat penghitung pasti rusak. Mungkinkah? Dia benar-benar pakai satu jari mainkan seluruh lagu. Kalau begitu, aku akan coba lagi. Kalian lihat baik-baik. Xian. Ini urusan besar keluarga Sekar. Jangan bercanda. Sudahlah. Selama aku bisa menangkap dalangnya dan mengembalikan tubuhku. Cara bicara dan gaya berperilaku Tian-Tian. Kenapa rasanya begitu akrab? Apakah ayah bertaruh terlalu besar? Kalau kita kalah, kita gak bisa ikut lomba. Dan juga bisa menghancurkan pasar piano yang ada. Apakah keluarga Su habis? Kamu belum lihatkah? Mereka hari ini datang untuk bertaruh nyawa. Pemenang bertahan. Yang kalah keluar dari panggung sejarah. Kalian seberat ini, mendingan jangan ikut. Toh, besok semuanya akan diumumkan ke seluruh kota. Akan membuat keluarga Su mati dengan spektakuler. Sekarang terlihat keluarga Nalan memang datang dengan persiapan. Keluarga Su akan sulit. Tampaknya hari ini keluarga Su berada dalam bahaya. Siapa bilang keluarga Su takut menerima? Saya justru takut kalian tidak berani mengakui kekalahan. Kalian bisa tenang. Ketua Sao, bisakah Anda menjadikan saksi bagi kami? Menjadi saksi bagi kalian, bisa saja, tapi harus kedua belah pihak sepakat. Jangan sampai nanti menimbulkan masalah, tentu saja. Camille Keluarga, Nalan Bersedia Jika Kamikala. Kami menyerahkan tiket kompetisi. Main dure dari Piano Moonlight City. Agar keluarga Su terkuat. Baiklah. Mari kita kirimkan orang dari maksimal 3 orang dari setiap pihak yang habis duluan kalah. Kekek. Tangan Sin terluka. Kami tidak cukup punya 3 orang yang bisa bermain. Ada anak kecil ini. Kakek, bocah ini ikut juga, kan? Ayah menyuruh dia ikut. Memalukan nama keluarga Shu kita. Ketua Sao, lihatlah keluarga Su sekarang, untuk kompetisi musik mereka asal banyak orang.
bahkan anak kecil pun dibawa. Menurut Anda, keluarga seperti ini masih diperlukan? Jangan bicara lagi. Tian, kamu maju. Ikut juga nggak masalah. Tapi aku ada satu permintaan. Saat kompetisi Kindi, aku butuh Kak Sinsin jadi pemain utama. Setelah itu, bisnis keluarga Su setengahnya harus Kak Sinsin yang kelola. Bocah, jangan mengambil keuntungan saat ini. Kakek membiarkanmu ikut. Tuke. Hakmu untuk mengkritik orang lain. Aku setuju dengan Seorang anak kecil yang entah dari mana datangnya bisa mewakili keluargamu untuk mengikuti pertarungan hidup dan mati seperti ini. Kalian sungguh memalukan. Jangan sombong. Takutnya bilang, anak kita ini cuma ikut meramaikan. Tapi saya dan kakak bisa mengalahkan kalian. Saat itu, jangan sampai nangis. Kodok di dalam sumur. Ayo mulai. Tunggu sebentar. Mereka salah ngomong. Mereka berdua yang cuma ikut meramaikan, saya sendiri bisa kalahkan semua kalian. Maaf ya. Anak kecil tidak tahu. Asal bicara. Mulai saja. Tunggu sebentar. Saya baru dapat kabar. Piano Raja, Keluarkan Pernyatan. Katanya. Bersedia Bimbangan, pada Keluarga. Yang ikut lomba. Dan kepada yang juara. Mendapatkan sponsor besar. Ada APA denken Raja Piano. Tidak menyembunyikan identitasnya. Malah, Membimbing orang lain. ya, membimbing dan juga mensponsori. Bukankah keluarga yang meraih posisi akan langsung melesat? Pemain Yang Mangantican, Seyamala Bertindac sans Barangan. Ini bukan tato yang ada di orang-orang berpakaian hitam itu? Apakah mungkin? Apakah keluarga Nalan Juga bagian dari mereka? Aku pikir selama aku tidak mengungkapkan identitas, aku tidak akan melibatkan Sinsin. Tidak disangka, tetap mencarinya. Jialiang, sudah melihat situasinya. Posisi keluarga Su kita saat ini, kamu tahu semuanya. Mempo ke kita menggebekin. Menjadi keluarga pianis teratas di siap, semuanya tergantung padamu. Benar, Yaliang. Pertandingan piano ini hanya bisa menang, tidak boleh kalah. Kalau benar-benar kalah, tidak ada keluarga Su. Tidak ada lagi keluarga Su. Jangan khawatir, kakek paman. Bahkan jika harus mempertaruhkannya, aku akan menang. Jangan lembek. Bunuh mereka semua. Pertarungan Kin telah resmi dimulai. Aturan pertarungan. Kedua pemain bermain pada saat yang sama. Siapa yang tidak diganggu pemain lain? Siapa yang tepat nadanya? Diayang menant. Lagu Pertama. Palawan Kezepion. Bersiaplah. Pantas duel piano keluarga piano. Aturannya pun sangat ketat. YK. Initida Akanya Manguji Kemairan Seoran Piani Danganotasi. Namun juga menguji penguasaan terhadap ritme dan teknik jari. Sedikit kesalahan seperti bisa membuat kita kalah. Tidak disangka datang kali ini. Bisa melihat pertarungan piano tingkat tinggi. Sampai merinding aku dibuatnya. Yu Haimi akan kalah. Apa yang kamu bilang? Dengan kemampuanmu itu, Berani menantangku, kamu kalah. Camus. Licik dan berbahaya. Seperti orang berbaju hitam. Cara bertindak sama persis. Pertarungan musik pertama. Nalan Ronghua menang. Anak gadis ini bahkan bisa mengubah suara menjadi bentuk. Xiao Tian benar menebak. Marie Pergy.
Suara terbentuk. Apakah keluarga Nalan benar-benar sekuat itu? Yang pertama turun sudah punya kemampuan begitu. Aku sudah lama bilang. Keluarga Su kalian sama sekali tidak sebanding dengan kami. Hanya punya nama kosong saja. Pertandingan belum berakhir. Keluarga Su kami belum kalah. Tidak tahu diri. Baiklah. Aku akan memenuhi keinginan. Saat kau kalah dan hatimu hancur, keluarga Su juga akan selesai. Jiaoyang. Jiaoyang. Anak kecil itu tidak bisa diandalkan. Kamu harus menang ya. Kalau tidak, keluarga Su kita akan selesai. Xiaoyang. Semua bergantung padamu. Pertandingan piano babak kedua. Su Jia yang menang. Bec. Bisa memantulkan penghalang gelombang suara. Kekuatan Jiaoyang memang luar biasa. Ikut kompetisi Kaisar Qin. Pasti dapat peringkat. Belum tentu. Tadi hampir kalah, setelahnya siapa tahu. Bocah kecil. Apa yang kamu bilang? Anak kecil, kamu tahu apa sih? Ini kemenangan telak. Xuxin. Jaga anak liar kamu. Kalauterus Mengganggu, Segera Kelua. Orang dewasa tak becus, malah menyalahkan anak. Menurutku anak ini pandangannya lebih luas dari kalian, dia tidak salah. Babak berikutnya. Kalian pasti akan kalah. Si. J'ai en mu. Kak Jialiang. Aku gak nyangka kamu sehebat ini. Aku gak yakin bisa mengalahkanmu. Le Pascan. Mau ngapain sih kamu? Kak Jialiang, aku bisa ngapain sih? Cuma lihat kamu punya bakat ini. Gimana kalau kamu ikut keluarga Nalan? Nanti kita bertiga jadi milikmu, gimana? Jangan bermimpi. Aku adalah keluarga Su. Hanya bermain piano untuk keluarga Su. Piano keluarga Nalan. Aku anggap kotor. Kakak Jialiang, kata-katamu sungguh menyakitkan, tapi tidak apa-apa, aku rasa kau mungkin akan segera menyesal. Kenapa kepalaku pusing sekali? Pertandingan piano ketiga. Resmi dimulai. Mohon kedua pihak bersiap-siap. Lagu ini berjudul Timeba. Nalansi. Berani-beraninya meracuniku. Tidak bisa, aku tidak boleh kalah. Ada yang aneh dengan kakak. Dengan kemampuannya, mustahil dia berbuat salah di awal. Kenapa kakak? Sepertinya mau tertidur. Kenapa dengannya? Apapun yang terjadi. Kalau Diaterus Begini, Pasti Kala. Pakai senjata rahasia dan obat bius lagi. Ini bukan pertandingan musik lagi. Keluarga Nalan dan Oran Berbage. belajar banyak trik ya, tapi kali ini. Aku cara mengatasi kalian. Kakak Dirakuni. APA. Kakak Dirakuni. Pasti saat bicara tadi. Keluarga Nalan Memberi Rakun. Kakak mau kalah. Kalau Dirakuni. Pertandingan ini gak bisa dihitung. Kamu bilang diracuni, ada bukti? Kalau mereka gak ngaku, kita malah kena tuduhan gak sportif. Jadi, kita biarin aja gini? Sepertinya. Aku harus turun tangan. Tidak. Aku punya cara. Aku benar-benar punya cara, tunggu aku.
Tuan Shu. Setelah lagu ini selesai, dendam kita juga harus berakhir. Ayah. Sudah begini, bahkan jika nama keluarga Su harus dipertaruhkan. Kita berjuang melawan mereka. Hai Mai. Zhao Cheng'an, kami laporkan pianis lawan meracuni kakakku. Pertandingan ini tidak adil. Ini. Apa yang terjadi? Kompetisi piano meracuni lawan. Astaga. Kenapa kemampuan Su Jialiang menurun? Ternyata keluarga Nalan melakukan hal seperti ini. Apakah punya bukti mereka meracuni? Sudahlah. Jangan berjuang lagi. Bukankah kalian hanya ingin menyalahkan kami saat kalian hampir kalah? Apakah kalian menganggap ketua buta? Tidak masalah dengan pertandingan. Lanjutkan. Aku bisa melakukannya. Aku harus membantu keluarga Su menang. Apa ini? Suara musik menghilangkan racun dalam tubuhku. Apa terjadi sebenarnya? Kenapa piano bergerak sendiri? Apakah mungkin? Apakah orang itu sudah menggunakan resonansi piano untuk mengendalikan pianoku? Ini adalah resonansi nada piano. Dengan memetik nada piano, bisa langsung memicu piano lain tanpa kendali. Siapa yang memainkan ini? Ada yang aneh. Apakah keluarga Su punya ahli tak dikenal? Bisa. Menyembuhkan racun dari jauh, tanpa terlihat melalui resonansi suara piano. Siapa sebenarnya orang ini? Seharusnya sudah hampir selesai. Kontes bermain piano kali ini. Keluarga Shu, Shu Liang menang. Baik. Ini tidak adil. Barusan ada orang di luar lapangan mengganggu pertandingan. Kalau bukan mengganggu ritme saya yang menang. Apa? Orang itu menyembuhkan racun Su Jialiang dengan getaran suara dan mengganggu Si. Ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Ini tidak benar. Semua orang yang bisa main piano sudah ada di sini. Siapa lagi kalau bukan? Hanya Tian-Tian yang tidak ada. Apa jangan-jangan benar itu dia? Zhao Cheng'an, pertandingan tidak adil. Keluarga Su memanggil orang luar untuk mengacaukan pertandingan. Harusnya mereka didiskualifikasi. Apa punya bukti orang itu terkait keluarga Su dan mengganggumu? Tidak dengar suara piano tadi. Dangar. Tapi kamu tetap harus jawab dua pertanyaanku tadi. Sekerla. Hari ini ada orang hebat yang membantu kita. Pasti orang hebat yang sebelumnya melengkapi partitur yang membantu kita. Tapi, kita tidak tahu. Sebenarnya siapa dia? Kakek, siapapun dia. Dia sudah membantu keluarga kita. Mungkin ada pria yang menyukai saya, ingin menikahi saya, sehingga diam-diam membantu kita. Benar. Pasti begitu. Bagaimanapun, putriku sangat cantik. Dan kamu juga. Kalah sudah, masih malu-maluin. Kenapa? Terima kalah? Kamu. Kenapa? Kamu kasih obat ke kami nggak cari, kamu hitung itu. Pertandingan musik ini memang lihat siapa yang nggak terganggu. Kakakku nggak terganggu dan kamu terganggu, wajarnya kamu kalah. Keluarga Nalan nggak bisa kasih bukti kalau keluarga Su menyewa luar, jadi pertandingan ini. Shu Jiasheng. Baiklah. Bagaimana? Dengan bantuan lagu saya, sudah pasti menangkan? Apa, kamu? Kamu bilang tadi suara piano yang bergema. Kamu yang mainkan. Bocah kecil, apa yang kamu pura-pura? Gema piano. Ini membutuhkan kekuatan jari. Jari-jari Anda bahkan tidak setebal sumpit. Bagaimana bisa memainkannya? Masuk akal, meskipun meragukan suara dan resonansi. Saya rasa seorang anak kecil tidak bisa memainkannya. Xian. Ini adalah saat yang kritis untuk kompetisi. Tetaplah di sisiku. Jangan pergi kemana-mana, kau dengar aku? Cara bicara dan perilaku setiap hari.
Kenapa sama persis dengan Yetian? Yetian sekarang hilang lagi. Apa mungkin? Apa yang kupikirkan? Seorang anak mana mungkin adalah Yetian. Nalan Yuelan tampil. Dia juara ketiga dalam kompetisi piano Budapest tahun ini. Apa? Ketiga nasional. Bukan hanya ketiga nasional. Aku dengar partitur pianonya sudah diperhatikan oleh Raja Piano, mungkin tahun depan dia akan menjadi murid Raja Piano. Senar piano ini semuanya rusak. Untuk menjamin keadilan kompetisi, Aku ganti satu untukmu. Tidak perlu. Apa? Senarnya sudah diperbaiki. Ini adalah pemulihan dengan bermain piano. Pemulihan dengan bermain piano. Hanya dilakukan oleh master piano tingkat 8. Seluruh Daxia. Maksimal 10 orang. Nalan Yuelan, mohon bimbingannya. Pertandingan keempat dimulai. Lagunya adalah Kunting Star. Bagus sekali, lagu ini ya. Saya pernah dengar kakak berlatih, dia sangat mahir. Kali ini kita berpeluang. Pasti aman kali ini, tidak disangka. Jialiang bisa menggunakan gelombang suara untuk memantulkan penghalang tebal itu, kecuali ada ahli sejati, kalau tidak. Su Jialiang akan kalah. Suruh dia cepat menyerah saja. Anak kecil, kutuk siapa? Percaya bisa mukul kamu. Xuksin. Bukannya suruh kamu jaga dia. maaf, Paman. Jialiang adalah bakat luar biasa yang langka di keluarga kami. Dengan waktu, dia pasti bisa berdiri di puncak dunia. Kenapa si katak di bawah tempurung itu mengomentari dia? Tapi prediksi hariannya juga cukup tepat. Sudahlah, cepat minggat. Ini lebih maju daripada membentuk suara. Pedang maut. Kalau tangannya kena pedang maut, dia bisa hancur. Iya kak, cepat turun. Bahaya kalau seperti ini. Kak, cepat menghindar. Menghadapi pedang maut. Yang dia lakukan, menghindar atau tidak, tetap bermain meski sakit. Putaran ini, mereka pasti. Kala. Taktik yang kejam. Orang-orang berbaju hitam. Semua datang untuk merebut nyawa. Jialiang. Kalau tidak bisa, jangan bermain lagi. Yaliang. Kita menyerah saja. Emosi zezat. Bakat dasarmu. Tidak bisa. Aku tidak boleh menyerah. Aku adalah harapan keluarga. Tidak mungkin benar-benar menyuruh anak kecil untuk mengatasi masalahku, kan? Su Jialiang pemuda paling menonjol dari keluarga Su. Betul, Punya semangat. Kakak besar. Math. Kakek. Aku tidak menepati janjiku. Jialiang. Tidak apa-apa. Selama kita masih di keluarga Su masih ada. Kompetisi musik usai. N'allons menant. Tuan Shu. Dalam pertandingan ini, Keluarga Shu kalah. Sai. Tak disangka. Usaha turun-temurun keluarga Su hancur di tangan saya. Saya benar-benar berdosa. keluarga Su kalian sudah harus tersingkir. Hancur di tangan keluarga kami Nalan. Itu kehormatan bagi kalian. Tidak ada penerus. Harusnya sudah tersingkir lama. siapa bilang keluarga Su kita? Saya belum tampil. Siapa bilang keluarga Su tidak ada orang? Saya belum tampil. Anak kecil. Ngapain kamu pamer? Keluarga Su sudah kalah, jangan bikin malu lagi. Anak kecil, jika tak ingin diingat sebagai aib, cepat pergi. Anak ini, apa dia kartu terakhir keluarga Su kalian? Jangan buang waktu lagi. Menyerah sekarang. Masih bisa simpan muka. Siapkan piano. Tian. Naiklah. Kakek.
Tian Tian, kau adalah kartu truf terakhir keluarga Su. Berani naik ke panggungnya, melihat nasib Su Jialiang, kalau tidak mau seperti itu, turunlah. Biar tidak dibilang membuli anak kecil. Kamu terlalu banyak berpikir. Yang akan dibuli itu kamu. Dan aku hanya perlu menggunakan satu tangan. Anak muda memang suka menantang. Biar Kubri. Pelajaran yang berkesan. Pertandingan kelima dimulai, lagu, Dunia Usang. Hari-hari sudah bilang jangan, tapi dia tetap pergi. Lihatlah sekarang, pantas saja. Tadi, aku lihat wujud sang kaisar piano. Apakah ini bayangan sang kaisar piano? Bayangan ini, kenapa terlihat seperti Yetia? Den mengapa dimainkan oleh Xian Xian? Di antara mereka. Apakah ada hubungannya? Barozan. Aku melihat kaisar musik. Anak ini Hubungannya dengan kaisar musik. Aksi anak tadi. Apakah itu yang legendaris? Tianren. Memainkan musik dengan harmoni. Benar sekali, itulah jurusnya. Kalau tidak, dia tak mungkin menahan pedang ini. Apakah dia adalah Qin? Aku mengerti. Menggunakan gema suara Qin untuk membantu adalah Kaisar Qin. Dia gelombang suara menciptakan wujud sendiri. Karena bocah ini, mana mungkin wujud kaisar musik. Benar, pasti tidak salah. Tapi, kenapa kaisar piano memilih dia? Apa hubungannya dengan kaisar piano? Setelah kompetisi piano berakhir, datanya menunjukkan. Keluarga Shu menang. Bagus. Tianxian. Hari ini hari keberuntunganmu. Ayo kita pergi. Sebelum Sebelum, bukannya ada taruhan? Kalian tidak mengaku kalah? N'allant Yanran. baru saja kamu bilang. Lupaya. Tentu saja tidak lupa. Kompetisi musik. Kami tidak akan ikut. Kami akan keluar dari dunia piano. Tapi aku tidak bilang kita tidak akan bangkit kembali. Keluarga Su, dengarkan. Aku tidak akan melepaskan. Ayo pergi. Apa? Mereka tidak pergi ke kompetisi Raja Musik. Bagaimana mungkin organisasi baju hitam tidak? Tangguh. Dari mana dapatkan tato ular itu? Aku suka tato ini, aku buat sendiri, ada masalah? Tuan Bezar. Selamat ya, bukan hanya mendapat kualifikasi kompetisi Kindi, tapi juga Moonlight City. Seluruh pasar piano. Hahaha selamat. Selamat ya. Dua kebahagiaan sekaligus hahaha. HMP. Pengganti palsu saya, Qin di palsu, ternyata ada di sini. Ada APA. Xian Xian. Genggamanku erat karena gugup ya. Y. Sedikit. Kak Xin, kamu tidak gugup? Aku juga sedikit. Bagaimanapun. Akan ketemu Kindi lagi. Xiao Xian. Kita pernah bilang akan bangun dan nonton kualifikasi Kindi. Tapi sekarang, Kamu di mana lagi? Di sini. Ini kan Hotel Tianqin yang digunakan Qin di tiap kompetisi. Tempat suci di hati setiap pianis. Tidak menyangka, di hidupku, masih bisa ke sini. Apa istimewanya? Datang sering, jadi terbiasa. Anak kecil, kamu sering datang. Kuke. Upacaranya mulai, ayo masuk. Aigreco. selamat datang di kompetisi kualifikasi Kaisar Piano. Pertama, c'est Yakan mon perkenalkan ses orans. Ini maestro piano dari Nanbang, Kim Bokdan. Dia salah satu penantang paling berpotensi di kompetisi ini. Di Samping c'est Yaini. Adalah Kaisar Piano Daxia yang berkuasa selama 9 tahun, baru berusia 22 tahun. Akhirnya aku melihat Kaisar Piano yang asli. Pengganti identitasku sebagai Kaisar Piano adalah orang yang menyakitiku. Kali ini, lomba kualifikasi Kaisar kecapi permintaan sebelumnya, pemenang bisa naik jabatan jadi Kaisar.
Yang kalah dapat bimbingan dari Kaisar Kecapi untuk memajukan keluarga. Semua orang juga tahu. Kecapi kuno punya roh. Jadi, Antipati ekstrim pada lomba kualifikasi Kaisar Kecapi masa lalu. Ada pemain kecapi yang cedera hingga meninggal. Makanya kali ini di lomba kualifikasi Kaisar Kecapi untuk menghindari pemain kecapi terluka saat tantang kecapi kuno. Kaisar Kecapi memutuskan untuk menyerahkan posisi. Benar, saya akan serahkan posisi Kaisar Kecapi kepada Sen Kecapi dari Korea Selatan, Tuan Kim Bo-duan. Kim Bo-duan. Tuan. Kaisar Piano. Kau salah bicara ya. Ya benar. Kau Kaisar Piano Dacia, menyerahkan gelar itu kepada orang luar? Pak Jin Bo-duan memang dari negara selatan, tapi sudah melebihi kemampuan pianoku. Keahliannya, aku sudah berkompetisi dengan Pak Jin dan kalah dengan tulus. Gelar Kaisar Piano ini memang seharusnya milik Pak Jin, yang kuat muncul di dunia musik. Bukankah itu berita baik? Ini. Bukan soal menyerah. Tapi aku dengan usaha dan keringatku sendiri mendapatkannya kembali. Beza. Secara terang-terangan. Ya. Aku merasa tidak sebanding. Tidak benar. Dia bukan Kaisar Qin. Bagaimana kamu tahu kalau dia bukan Kaisar Qin? Aku menonton Kaisar Qin bermain. Orang itu sombong. Tidak mungkin menyerah mudah. Benar saja, bahkan jika kamu Kaisar Qin aku, tapi kamu mengerti. Bagaimana mungkin, kamu adalah Kaisar Qin, tapi kenapa jadi begitu menjilat? Aku benar-benar salah menilai. Tidak pantas menjadi Kaisar Qin Agung. Kaisar Qin. Harga dirimu kemana? Satu kebakaran? Sudah mematah. harga dirimu, Kamu adalah tulang punggung musik Daxia. Siapa bilang Kaisar Qin milik Daxia? Apa maksudmu? Tuan Jin benar. Karena identitas asliku adalah orang dari Korea Selatan. Namaku Bian Mi. Identitas asliku adalah orang Korea Selatan. Namaku Bian Mi. Untuk merayakan bisa mengungkapkan identitasku. Kaisar musik ke-9. Sukarela memberikan Gukin yang melambangkan gelar Kaisar musik ini. Korea. Gukin, warisan kuno ribuan tahun, kenapa dengan satu kata diberikan ke Korea Selatan? Dasar binatang, kamu itu apanya Kaisar musik? Bagaimana dia bisa begitu? Aku mendukung Kaisar musik 10 tahun. Tidak mungkin. Pasti tidak mungkin. Orang-orang itu ingin menjatuhkanku dan menggantikanku. Ternyata mereka ingin menggunakan Gukin. Ah, Jika ingatanku tidak salah. Menuru. Aturannya. Jika ada dua generasi Qin yang berbeda setuju. Itu sudah cukup. Jadi, Seiya. Qin di generasi ini. Menerima. Hadiah dari Tuan Qin di. Dan. Gukin ini sekarang milik negara kita, Nanbang. Ketua Zhao. Gukin ini adalah dasar dari dunia musik kita. Tidak bisa membiarkan mereka membawa. Iya, Ketua. Ada cara apa untuk menjaga Gukin kita? ada. Cara apa? Kecuali tantang musik. Seseorang menang kemudian. Jatuhkan dia dari singgasana. Bisa selamatkan Gukin. Ini legenda Daxia. Kaisar Qin 9 kali Bagaimana? bisa mengalahkannya. Aku menantangmu. Aku menantangmu. Anak kecil, mau pamer apa sih? Setiap hari kau masih kecil. Bellhomme Tahuke et battant Gukin. Gukin punya jiwa. Gukin ini punya kesadaran sendiri. Tak muda diginakan, Seberapa Kua Komenekan Sonarnia. Gukin ini akan membalas padamu. YK. Gukin. Lewat waktu yang panjang. Dan tutsnya berat sekali. Ditambah lagi, pemula bermain piano bisa mati atau terluka. Siap memainkan piano. Tangan tidak bisa bermain piano lagi selamanya. Apakah hanya karena itu, kita tidak akan menantangmu? Ribuan tahun sejarah kita tidak pernah takut. Benar juga ya. Kenapa aku tidak sebaik anak kecil? Kaisar Music. Aku akan menantangmu lebih dulu. Anak-anak saja tidak. Kita takut apa? Selanjutnya giliranku. Aku juga mau. Tuan Kaisar Musik. Sepertinya ada yang meragukan kemampuanmu. Bagaimana kalau biarkan anak nakal ini dan kelompok orang yang kurang wawas Dari Daxia. melihat lebih luas. Boss. Saya tidak cukup mampu untuk memainkan piano ini. Saya memberimu satu botol pengembang otot, kehilangan kedua lengan.
50 tahun tidak main kecapi. Untuk dapatkan kembali kecapi, mengajukan warisan budaya dari negara selatan. Semua ini sangat berharga. Ya. Anak nakal sialan. Berani paksa saya pakai obat. Sehingga saya seumur hidup tidak bisa memegang kecapi lagi. Kamu juga jangan harap. Hidup. Kalau dia bisa mainkan Gukin ini, dia Kaisar Gukin. Suara tidak tepat. Dia tidak selaras dengan Gukin, hanya menggunakan otot untuk memainkan kunci Gu. Ternyata ada orang yang ototnya sekuat ini. Tapi setelah itu, tangannya akan mengalami efek samping. Begitu rupanya. Shin. Kamu tidak apa-apa, kan? Setiap hari. Aku baik-baik saja. Apa yang kau lakukan? Melakukan apa? Berada di level tinggi. Saat kau bermain, itu tidak seperti kau mengeluarkannya. Apakah itu normal? Seorang anak kecil mengganggu penampilanku. Kau mengganggu penampilanku. Kau pantas mati. Aku pantas mati. Untuk meminta maaf, aku akan bermain satu lagu dengan Gukin ini. Kamu masih ingin bermain Gukin untukku? Anak kecil, jangan terlalu percaya diri. Tombol ini sangat berat. Walaupun kamu mengerahkan tenaga, kamu tidak bisa memainkannya. Bunyi. Memainkan Gukin ini harus pakai tangan. Tidak pakai tangan. Apa kamu mau pakai kakimu? Anak siapa ini? Cepat bawa pulang, jangan bikin malu kalian di Daksi. Apa semua anak Daksi tidak sopan seperti ini? Aku benar-benar menantikan masa depan Daksi. Tian, aku perintah kamu. Cepat turun. Tian, segera turun. Orang tuaku karena. Mainkan piano ini den. Aku tidak akan apa-apa. Teman lama. Lama tidak bertemu. Aku kembali. Apa itu? Tangannya tidak menyentuh tuts piano. Tapi aku merasa piano ini bergerak sendiri. Tidak mungkin. Kamu salah dengar kali. Mengendalikan tuts dengan Ini. Aneh. Dengan energinya sendiri. Manque Joracan, Sonar dari Jarakjo. Keterampilan kaisar musik. Bukankah dia sudah mati? Sekarang, tidak pakai tangan. Dan menggerakkan piano, kamu kalah? Tidak benar, aku tidak kalah. Kamu curang. Main piano tanpa tangan melanggar aturan. Aku akan mencabut selamanya hakmu untuk main piano. Aku akan melumpuhkan tanganmu. Tanganku. Ternyata. Yang membuatku menjadi kecil adalah kamu. Tanganku. Berani-beraninya kamu menyakiti orang yang aku pedulikan dengan jari ini, aku akan melumpuhkan tanganmu. Sekarang aku telah mengalah, masih sang raja musik. Iya. Kamu ada. Makoto-sama. Kamu, Makoto-sama. bagaimana dengan dia? Dia bukan. Mana mungkin dia kaisar kehormatan. Bagus. Kecapi ini masih milik selatan? Bukan. Kecapi ini selalu milik kalian Daxia. Anak ini kok hebat banget ya. Bisa mengalahkan pendahulu kaisar biola. Prestasi ini bisa disamakan dengan 9 kaisar biola sebelumnya ya. Camus. Kaisar Biola Y. Tian. Benar, itu aku. Ternyata nama kaisar biola kecil kita ini Ye Tianya. Nama yang bagus. tidak. Dia tidak memanggil nama Kindi.
Dia memanggil Qin di besar kita. Nama asli, Y Tian, Pakark 55. Bukankah namanya Yetian? Nama sama, anak ini mana mungkin. Xian Xian. Kamu. Apakah Qin sedang melihatku? Tatapan matanya. Kenapa terasa begitu familiar? Tian, bocah kecil ini terlihat persis seperti si bodoh musik itu. Dan namanya juga Tian. Bukankah kamu anak haram dari kamu dan Ye Tian? Biar aku lihat. Ini kan mudah, aku bisa melengkapi dengan santai. Jangan cari masalah deh, kalau kamu bisa melengkapi. Aku akan. Menikah denganmu. Exayan. Biar aku. Berani sekali kamu Menyakiti temanmu sendiri. Mencari masalah. Exayan. Kamu baik-baik saja? Xian Xian. Ternyata kamu selalu menemani aku. Selalu di sisiku. Aku selalu di sini. Tidak mungkin. Aku yang meracunimu. Cat masih hidup. Apa? Kim Boduan Berani Merakuni Kaisar Dacia. Kalau aku mati, bagaimana aku bisa balas dendam? Terimalah aku. Kamu juga cocok. Menantang duel musik hidup mati. Jin Boduan. Apa kamu lakukan pada Ye Tian? Melakukan apa? Yi Tian. Ari Iniko Danaku. Hanya satu orang yang bisa pergi dari sini hidup. Kebetulan sekali. Aku juga ingin begitu. Ternyata benar, ternyata tubuh ini lebih cocok. Sebelumnya jadi kecil, sama sekali nggak bisa menampilkan kekuatan. Tian Xian, Yanggan Zetuyu. Kamu akan. Nggak apa-apa, Sin. Kamu juga bisa naik, main berempat dengan aku. Aku. Bolehkah aku? Tentu saja. Mandalami Sony Piano. Puluhan tahun. Dengan dasar aku. Hari ini, tak satu pun dari kalian bisa pergi dari sini hidup-hidup. Menjadi Kaisar Qin. Hanya aku. Satu-satunya. Sungguh layak menjadi Kaisar Qin. Membawa Susin. Masih bisa main gukin. Dia benar-benar Kaisar Qin. Sebelumnya, aku meremehkan Ye Tian. Bagaimana? Ini tidak baik. Ini. Tidak mungkin. Camus. Kenapa kamu begitu kuat? Karena kaisar musik sejati. Hanya ada satu. Camus. Xiao Xian. Apakah kamu benar-benar kaisar musik? Tentu saja. Nanti aku ajari kamu main piano. Oke.